membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, kita syukuri masih puasa dan kita sekarang mendapatkan tamu istimewa yaitu Pak Yai Jadul Maula. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak serak dikit. Kadang sama rokok terus ini. Kalau malam full puasa. Siang Bu. Ya, selamat atas amanah barunya. Ya, terima kasih doa restunya Pak Rektor ini ya. Rektor UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini kan wali kebudayaan. Wali kebudayaan. Nah, beliau sekarang sebagai ketua Lesbumi ya, nasional ya. Dan beliau masih tetap setia dengan pesantren Kaliopahnya ya, pesantren yang sangat unik sekali. Mari kita tanya-tanya beliau. Beliau kan juga alumni IAIN, alumni IAIN Sunan Kalijaga. Iya. Nah, jadi masuk IAIN tahun berapa, Ge? Saya masuk IAIN tahun 87 dan lulus 97. 10 tahun. Semester 20 ya. Itu angkanya Sunan Kalijaga juga ada. 10 tahun itu. 10. Ya, dan selama itu kita semua mengenal beliau ya, dan saya termasuk junior beliau. Banyak sekali kegiatannya selama menjadi mahasiswa ya di Fakultas Adab ya. Iya, Fakultas Adab. Dan saya masih ingat skripsinya Bintu Syati. Iya. Pakai bahasa Arab ya. Saya masih ingat skripsinya Bintu Syati. Ya. Dan itu mungkin skripsi pertama kalau nggak salah itu yang bahasa Arab menggunakan komputer window Arab itu. Window Arab ya. Dulu kan masih tulis pakai tangan ya, tulis tangan. Maka saya nggak bisa bagus karena skripsinya nulisnya pakai program Window Arab. Mas Khairon Nahdi sering menuliskan itu. Karena tulisannya hotnya bagus ya. Bagus. Oh iya, itu pertama kali ya. Iya kan pertama kali itu ya kan, baru Elkis waktu itu kan, baru Elkis gitu, tapi punya komputer gitu, baru awal juga itu punya komputer tahun 90-an ya. Dan mungkin sedikit bisa diceritakan ya, waktu jadi mahasiswa di IAIN dulu itu kegiatan yang paling berkesan apa? Iya. Yang paling berkesan di IAIN itu pola pergaulan antara mahasiswa dengan dosen, ya. Bahkan dosen yang bukan ini ya, bukan di kuliahnya, fakultasnya gitu, antar yang junior dengan senior ya, itu terjadi satu proses pergaulan yang sifatnya itu saling menginspirasi ya, saling mendukung secara akademik gitu ya. Misalnya saya ingat dulu waktu Pak Rektornya Pak Amin Abdullah itu saya dipersilahkan untuk main ke ruangnya, perpustakaannya dibuka gitu, mau pinjem, mau ambil buku apa saya boleh. Demikian juga Pak Mahasin ya, saya dulu di rumah Pak Mahasin gitu, saya misalnya mendapatkan ada buku-buku Muhammad Arkun gitu ya, yang bahasa Arab itu juga dari perpustakaannya Pak Mahasin ya. Terus di senior di masjid ya, saya diskusi itu kan juga yang sedang masih gabung ya. Jadi terus mahasiswa lintas fakultas, lintas jurusan ya, ada arena misalnya ya. Jadi pertemuan berbagai macam aktivitas. Jadi ada iklim akademik, iklim keilmuan yang terbangun tidak semata-mata secara formal di dalam ruang kelas ya, tapi di luar itu justru lebih dinamis ya, lebih dinamis. Jadi hubungannya human banget ya hubungannya. Dan itu kemudian aktivitas kegiatan itu beragam. Saya ini misalnya ya aktif di Senat mahasiswa Intra gitu ya, aktif takmir masjid. Ya.
kemudian organisasi ekstra, lalu kelompok diskusi, kelompok LSM dulu awal, ada awal fundasi LSM itu juga ikut gitu, lalu demonstrasi. Nah, jadi hampir full, dan karena itu apa ya? Jadi memang ada suasana yang menggerakkan orang untuk berproses, untuk mungkin punya idealisme, punya apa yang ingin tidak terikat dengan formalitas atau apa itu. Jadi itu mungkin yang membuat juga lama lulus. Jadi kalau 4 tahun, 5 tahun lulus itu kayak masih dulu itu rasanya ya aneh. Masih aneh ya, masa 4 cepat tahun sekali. masih mentah gitu loh. Jadi dulu, kalau sekarang kan udah ya. Sekarang era medsos. Jadi aktifnya sekarang ini mahasiswa tidak seperti kita dulu. Ya. Kita kan di bawah tangga masjid, di bawah tiang masjid, arena kan di bawah tiang gitu ya. Terus kemudian tiduran siang, tidur di kampus, sambil di kantor senat itu tidurnya gitu. Ya. Sekarang bareng kopi di kafe, dan kafe itu di luar kampus. Bahkan Zoom meeting selama pandemi ini di kafe. Iya betul. Ya kita kalau ingat-ingat justru situasi seperti kita lah yang melahirkan para tokoh saat ini ada di kancah nasional ya. Termasuk Pak Yai Jadul sendiri, ada Pak Suaidi, Sastro dan para anggota DPR semua kan asalnya dari tangga masjid itu. Saya ingat dulu ini ada asrama mahasiswa untuk S2 itu. Saya masih mahasiswa S1 tapi udah saya tiap malam diundang diskusi di kelompok diskusi mahasiswa S2 di sana itu mendiskusikan buku-buku Elkis, pemikiran Hasan Hanafi, Nasr Hamid, Abu Zaid, Arkun, Al-Jabiri, diskusi di tiap malam satu. Saya kan udah lupa wacanya, suatu saat ternyata mereka masih ingat gitu. Saya datang ke daerah, mereka cerita, saya kaget itu. Saya udah lupa itu semua. Jadi ingat nakalnya dulu ya. Tapi nakal membawa konsekuensi ilmiah gitu ya. Nakal tapi kemana-mana bawa buku menerjemah kan. Iya. Dulu kan musim sekali menerjemah. Terjemah. Ada buku baru di fotokopi gitu kan. Karena beli kan nggak mampu kan. Fotokopi. Betul. Atau karena juga fakultasnya ada fakultas adab itu yang tidak memberikan jaminan kerja. Berarti sama dengan fakultas hukum ya. Tidak beri jaminan kerja akhirnya kemudian ya harus kreatif, harus mencari berusaha nggak jelas. Nah, terus kemudian dengan setelah dari IAIN waktu itu terus ke mendirikan pesantren itu ya. LKS kan di IAIN sudah LKS dulu kan. LKS dulu itu sambil kuliah masih mahasiswa terus muncul LKS gitu ya. Nanti terbitkan buku-buku terus sampai berkembang gitu. Nah, bikin pesantren Kalopa itu mulai sebetulnya 2006 ya. Itu pasca setelah saya jadi ketua yayasan LKS gitu. Itu back dulu program LKS ya, dulu program LKS karena udah saya yayasan selesai akhirnya mencari kiai nggak ada gitu, akhirnya bukan kiai ya duduk di situ. Jadi disebut kiai karena duduk di tempat yang diniati untuk jadi pesantren gitu aja gitu, yang paling tua lah gitu. Jadi terpaksa jadi kiai atau wes kadung. orang nyebutnya gitu. Saya tetap tapi saya menyebut saya santri yang paling senior aja. Saya ada teman-teman di situ. Saya ini santri yang paling senior aja di sini gitu. Jadi ini pesantren yang unik karena ada yang lebih tinggi dari kiai, kan sering nggak ada kiainya itu kenyataan. Nah kalau dulu kiai kan keris juga, toba itu kiai kan, bahkan orang meninggal disebut kiai kan dulu zaman itu. Sampai sekarang itu di Jogja itu memang unik. Ya semua orang pasti akan jadi kiai pada saatnya. Jadi kalau dia mati meninggal dikuburkan langsung, mbah kaumnya baru bilang ini kiai disebut. Jadi pasti jadi kiai. Nah, saya sebelum meninggal sudah dipanggilkan kiai. Beruntung ya. Beruntung. Nah, ini dari Kalopa yang sudah sekian lama ternyata pesantrennya juga unik ya. Iya. Banyak seninya. Iya. Komunikasinya intensif dengan santri yang kebetulan tidak banyak. Iya. Jadi dulu begini pas mulai itu
kebetulan juga saya waktu itu menjadi ketua Les Bumi DIY. Jadi ketua Les Bumi DIY tahun 2006 sekitar itu 2009 ya. Jadi 2006 itu ketika bangunan berdiri gempa, lalu lantai 2-nya itu ambruk, akhirnya berubah menjadi posko penanganan gempa itu tanggap bencana mulai darurat sampai rehabilitasi. Nah selesai 2009 gitu. Nah akhirnya udah muncul ide ini mulainya mesti dari budaya gitu, kebudayaan. Kebetulan saya Ketua Les Bumi sudah dijadikan laboratorium gitu loh, laboratorium gitu. Ya dimulai dari kita menampilkan seni apa saja, nggak ada seni, semua jenis seni, tradisi maupun modern, coba kita tampilkan semua, kita apresiasi. Saya nyatanya belajar juga gitu ya. Saya lebih fokus ke pemikiran Islam kadang dulunya itu. Nah coba karena gini ya, misal kalau kita baca Hamid Al-Jabiri ya, Abu Zaid, Nasr Ahmad Abu Zaid, Al-Jabiri, Hasan Hanafi, mereka bicara at-tajdid wa turas, ya, tradisi dan pembaruan. Tapi kalau kemudian kita baca juga yang mereka maksud tradisi itu adalah tradisi Arab, ya. Al-aqlu as-saqafi al-arabi, ya. Jadi adalah dalam peradaban Arab Islam, dan itu periodenya periode formatif 1 Hijriah sampai 5 Hijriah. Nah pertanyaannya kalau kita kena di Indonesia gitu, tradisi kita dari mana ngambilnya korpusnya gitu? Apakah langsung kita rujukan ke tradisi di Arab atau kita sih punya tradisi sendiri? Nah itu kemudian muncul muncul ketegangan bagi saya. Akhirnya kita belajar melalui wayang, coba lalu kita lihat kalau kita diskusi naskah-naskah yang serat babat gitu, kita bicara sejarah pendirinya Demak ya, peralihannya dari Majapahit ya, Kesultanan Cirebon, peralihannya dari Pajajaran gitu ya. Lalu ya kita bicara kesultanan naskah dari Aceh, dari Palembang, dari Banjarmasin ya. Kita ngaji waktu itu. Ngaji karya-karyanya Syekh Nafis juga kita baca. Puisi-puisinya Hamzah Fansuri ya, kita baca. Kitabnya Syekh Yusuf ya, Syekh Yusuf Makassar gitu. Jadi kita oplos gitu. Jadi dari naskah gitu pemikiran, lalu kita lihat ekspresi kebudayaannya di bidang seni ya, di bidang mungkin kebijakan kerajaan adatnya ya, dan seterusnya itu. Nah itu lalu jadi wilayah. Kemudian belajar kita menampilkan seni, kita apresiasi dari segi bentuk, dari segi ekspresinya, keindahannya, tapi kita juga gali ini apa maksudnya, apa makna di dalamnya, ini sambungannya apa dengan teks ya, dengan naskah, dengan pemikiran Islam gitu. Jadi kita akan merajut kembali itu nuansa-nuansa itu ya. Nah dari situ kita lalu bisa ketemu ini bolongnya Nasr Hamid Abu Zaid, dia mengkritik misalnya tradisi peradaban Islam, atau Al-Jabiri gitu. Saya bisa menemukan kalau di Nusantara ternyata tidak begitu gitu ya. Misalnya ya Al-Jabiri itu dia bilang kan ada 3 paradigma ini, Bayani, Burhani sama Irfani. Lalu ini saling bertarung gitu ya. Pemenangnya adalah tradisi Bayani, Irfani yang ditaklukkan Bayani, kira-kira begitu. Nalar lah ya. Nah ternyata kalau kita lihat di Nusantara ini justru yang banyak terjadi adalah paradigma Irfani ini dengan Burhani. Ya. Karena kemudian tasawuf ya, sufi yang falsafah, sufi kita juga sih mengandung filsafat, penciptaan wayang misalnya ya. Ini kan tasawuf ya, yang ada filosofinya ini, lalu ekspresinya seni bukan teks gitu, kebenarannya gitu loh. Itu kan kreativitas itu Irfani dan Burhani diekspresikan dalam seni. Ya. Ini yang tidak ditemukan oleh Al-Jabiri di peradaban Arab gitu, atau dia nggak sampai gitu loh ya, dia nggak sampai. Nasr Hamid Abid nggak, jadi mereka hanya sampai kritik nalar yang kemudian dominasi nalar Bayani atas Burhani, lalu dominasi Irfani lalu menghilangkan nalar, jadi Irfani dianggap menghilangkan nalar, anti rasio gitu kan, kalah dengan Barat bla 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 gitu. Pertanyaan saya mereka tidak kesini, tapi setelah kemudian saya mempelajari loh, ternyata di sini
lebih tinggi cara mengolah ya nalar keagamaan itu ya, dimensi akalnya, dimensi spiritualitasnya, dan dimensi estetiknya, etikanya itu juga dibangun bersama-sama, dan itu membangun satu peradaban yang tinggi. Ada kesultanan, lihat adat Kesultanan Aceh, adat Kesultanan Palembang, adat Mataram ya, Cirebon gitulah. Itu kan menampilkan satu ekspresi. Di situ kita melihat gitu loh, bagaimana nalar keislaman itu begitu dinamis ya, diolah ya dengan ekspresi kebudayaan yang terbuka gitu ya, kreatif gitu, toleran, damai gitu, yang hari menginspirasi banyak orang ya di dunia. Jadi pesantren Kalliopa itu apa ya istilahnya, manifestasi atau ekspresi dari Islam Nusantara sebetulnya. Iya. Islam Nusantara dan Islam berkebudayaan. Islam berkebudayaan. Saya lebih memaknai Islam berkebudayaan karena itu spiritnya ya. Islam Nusantara itu wilayah yang kita lalu belajar tentang bagaimana Islam diekspresikan, diolah ya, memproduksi kebudayaan. Nah, kita lalu belajar nalarnya gitu loh. Ya, yang lalu kita bisa melihat untuk ke tempat-tempat lain juga. Ya. Kita bisa ke Andalusia misalnya ya. Kita baca juga novelnya Hayyan bin Yaqdhan Ibnu Tufail ya, itu kan menggambarkan pergulatan intelektual di Andalusia ya, di era sebelum Ibnu Rus pasca Al-Ghazali ya, itu kan menarik juga ya, itu menarik. Kalau kita bisa melihat ternyata ekspresi Islam berkebudayaan di mana-mana itu bisa kita lihat gitu. Dan itu kita belajarnya dari Nusantara ya. Jadi ini alternatif lain Islam berkebudayaan itu untuk semata-mata kita pakai perspektif nalarnya Al-Jabiri atau Nasr Hamid Abu Zaid yang hanya melihat struktur berpikirnya saja. Ini kan terlalu kering ya. Kalau kemudian kita lihat gitu dengan keseluruhan ekspresi budayanya gitu, mungkin kita bisa Abu Zaid kan jadi terasing ya, harus keluar dari negaranya ya, harus ke mana-mana gitu, nggak bisa menyatu dengan wilayahnya itu karena perspektifnya itu mungkin terlalu kering ya. Nah kalau kita dengan pendekatan budaya seperti ini ya dinamika saling kritik itu bisa bisa lebih membumi, dan kita belajar dari Islam Nusantara. Dan saya melihat Nasr Hamid Abu Zaid dan kawan-kawan ya, termasuk Arkun juga saya kira ya, Al-Jabiri melihat ada tensi, ada konflik gitu di dalam tradisi. Gitu. Misalnya ya, meminjam bahasa tadi ya, Irfani, Bayani, Burhani, ini ada pertarungan gitu. Ada pertarungan. Dan akhirnya yang menang misalnya Bayani karena pengaruh barat gitu ya. Irfani kalah karena tradisi kita memang nggak bertahan gitu ya. Kalah dengan globalisasi, kalah dengan penjajahan Belanda, bacaan Inggris ya, Prancis ya sana kalau kita. Nah, sementara di kita ternyata tidak terjadi pertarungan gitu ya. Yang terjadi adalah saling mengakomodasi kan. Misalnya jadi wayang tadi. Wayang kan bukan simbol pertarungan. Tapi serabung gitu. Kompromi, saling kompromi kan. Islamnya ada. Islamnya ada. Tempat lokal ada. Nalarnya juga ada. Kreativitas dalang juga ada. Dan saya kira ini yang disebut Nusantara yang berkebudayaan. Islam berkebudayaan. Itu ekspresinya di Nusantara ini, wilayah ininya ya, produksinya itu yang harus nanti bisa kita bawa ke tempat lain untuk melihat Islam di tempat lain. Nah, saya kira ini adalah kapital ya, modal besar untuk list bumi sekarang ini. Amanah yang sekarang ini. Gimana bisa menerangkan ini? Mulai dari LKIS, Elkis ya. Kalliopa, les bumi Jogja, sekarang les bumi nasional. Nah, les bumi itu punya ini sendiri ya, punya mantra. Punya mantra. Namanya Saptawikrama. Saptawikrama. Wah, ini namanya aja sudah menunjukkan Kalliopanya ini. Bukan, ini hasil Rakornas dulu zaman Yai Agus. Ini udah 5 tahun yang lalu Yai Agus Sunyoto, Rakornas lalu ketemu, kita bikin kayak strategi kebudayaan lah ya, untuk Sabta 7 Wikrama, atau kalau bahasa Arab Al-Qawaidus Sab'ah ya, Qawaidus Sab'ah. Atau kalau nggak paham ya, ini mungkin 7 dimensi ya dari kebijakan kebudayaan di 7 aspek gitu. Nah, kuncinya pertama memang kita menghimpun
mengkonsolidasi gerakan yang berbasis budaya Nusantara, adat istiadat, ya, tradisi gitu. Lalu kemudian tidak sekedar dihimpun, tapi kemudian kita mencoba memahaminya, ya, mempelajari, ya. Lalu untuk melahirkan dari situ itu satu mengembangkan wacana yang independen, ya, secara epistemologi, ya, secara ontologinya gitu, karena sebetulnya kan masyarakat yang mempunyai tradisi itu mereka punya cara menjelaskannya sendiri, ya, secara dalam antropologi, secara emik gitu, ya, penjelasan secara budaya gitu, yang selama ini kadang jarang dilakukan gitu. Kita kadang hanya tergantung pada mungkin analisis telaah dari sarjana-sarjana barat, ya. Dulu ada teman itu orang Jogja, nggak pernah lihat wayang di Jogja selama ini. Dia kuliah kemudian dapat beasiswa ke luar negeri, dapat dosen, itu dosennya pernah riset di Jogja menulis tentang wayang. Jadi dia membaca tentang wayang di Yogyakarta dari dosennya yang di luar negeri, itu dia kaget gitu. Terus dia, wah ternyata di Jogja ada kesenian hebat, ya, kira-kira gitu. Padahal selama hidup dia di Jogja dia nggak pernah lihat. Akhirnya dia pulang ke Jogja, terus dia nonton wayang di Jogja gitu. Dia bilang, loh ini salah katanya, karena dia yang diadu adalah buku itu. Jadi menurut dia wayang yang asli itu yang ada di buku. Di buku itulah yang real. Itu bid'ah. Itu wayang bid'ah. Nah, jadi ini kan ada gap, ya. Gap ketika contoh bagaimana tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika ini lalu ada gap, ada bias ketika kemudian kita membacanya melewat yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah, kita ingin kita yang menghidupkan budaya tradisi, ya, lalu kita juga mempelajarinya, ya, secara, ya, filosofinya, secara dasar argumentasinya. Nah, karena itu penting juga Les Bumi itu ingin mengembangkan juga pendidikan tarbiyah yang sifatnya tasawuf, ya, kerohanian, ya. Karena ini yang hampir hilang, ya. Iya, spiritual kita memang kering karena kemudian semua lalu adat itu kan dihukum oleh fikih. Bid'ah, sesat, ya, haram, musyrik gitu, ya. Jadi semua mau dihukumkan. Mau peraturankan, gitu. Dan ini kan akibat karena apa? Ya, ini lagi-lagi ini mungkin ada dominasi juga nalar bayani. Bayani. Oke, ya, gitu, formal gitu. Yang ini kemudian ya campur aduk dengan banyak kepentingan, ya. Lalu kemudian akhirnya apa? Kemudian agama kayak menjadi salah satu yang meminggirkan, ya, mengalinasikan budaya kita sendiri. Nah, kalau kita kembangkan anak-anak muda, ya, kita sentuh, ya, dengan tasawuf, memahami ini kan jadi nyambung, ya. Ini bisa mengapresiasi karena hampir semua seni tradisi budaya kita sebetulnya akarnya tasawuf, ya. Tasawuf itu kan mendidik akhlak manusia, perilaku manusia, ya, supaya muncul dari keutuhan dirinya, ya, dari rasa, dari pikirannya, ya, dari integritas, ya, tubuhnya itu, ya. Nah, jadi ini pengajaran taklim, ya, tarbiyah tentang aspek esoterisme tasawuf itu menjadi penting, apalagi kalau kita gali sampai ke tasawuf Nusantara, karena nanti kemudian banyak orang-orang jenuin juga di Nusantara, ya, yang lalu punya jalan, punya torekohnya sendiri, ya. Kayak misalnya Ki Ageng Surya Mentaram, ya, Raden Sosro Kartono, ya kan, Sujat Moko kan itu filosof yang berakar gitu. Nah, jadi itu bagian yang ingin kita kembangkan, ya. Dari situ lalu kita bisa menemukan, ya, kira-kira ilmu kebudayaan sebagai ilmu sesungguhnya, ya, budaya sebagai ilmu yang untuk apa? Untuk menjadi dasar dari kreativitas. Nah, jadi kita akan melihat adat budaya itu sebagai kreativitas dari leluhur, lalu kita mencari elan vitalnya, kekuatan produksi kreatifnya itu di mana, lalu dari sini kita menjadi bekal untuk anak-anak dari itu mengembangkan. Sekarang tantangan kita beda mungkin, ya. Kita teknologi digital, kita kapitalisme sedemikian rupa ini. Nah, gimana kita dengan bekal ilmu kebudayaan yang kita ambil dari leluhur kita berkreasi, mengembangkan kreativitas kita gitu, ya. Jadi mengembangkan seni budaya kontemporer, tapi berakar dari ilmu kebudayaan yang kita ambil dari leluhur itu. Nah, kita hidup di dunia hari ini kontemporer, ya. Jadi tradisinya dapat,
kontempornya juga bisa dapat. Tentu saja lalu teknologi digital ini menjadi penting dipertimbangkan ya, bagaimana kemudian kita mengusung nilai-nilai keragaman, nilai-nilai toleransi ya melalui ekspresi seni budaya itu melalui teknologi digital. Gitu. Nah, jadi kira-kira itu yang akan dilakukan selama 4 tahun. Ya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tentu nanti diterjemahkan dalam program-program di dalam kegiatan. Luar biasa. Terima kasih sekali waktunya Pak Yai. Semoga berkah, sukses, amin, dan tetap sehat. Sehat. Ya. Nanti kerjasama lah kita. Oh siap. Kita sesama IAIN ya, sesama ya. Kita bukan alumni UIN, alumni IAIN. SPP saya 60.000. SPP saya masih 33. 33.000. Ini bedanya. Dan tidurnya di kampus. Di kampus. Saya di masjid ya. Betul besar ya. Oke, terima kasih para pemirsa. Demikian tamu kita dan alhamdulillah semoga tetap sehat semuanya. Jangan lupa bahagia dan sahur dan buka jangan terlalu sedikit makanya ya. Dietnya jangan ketat-ketat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.